Ya pemirsa, program pemagangan nasional gelombang pertama resmi dibuka. Program ini merupakan komitmen pemerintah untuk hadir memberikan kesempatan bagi para lulusan baru memperoleh pengalaman kerja. Ya, pada pembukaan program pemagangan nasional ini dijelaskan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan atau BPPK. Antusiasme terhadap program ini sangat tinggi. Mengawali rangkaian acara tercatat 1.668 perusahaan yang mendaftar dengan total usulan posisi magang sebanyak 26.181 sejak dibuka pada 1 Oktober lalu. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Sementara jumlah seluruh pendaftar program magang nasional hingga hari terakhir pada 19 Oktober kemarin sebanyak 15.876 peserta dinyatakan lolos. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, program pemagangan nasional ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing lulusan perguruan tinggi agar lebih siap menghadapi dinamika dunia kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harmoni membangun. Yang pertama teman-teman, tujuan magang tadi juga sudah disampaikan Pak Menko adalah memberikan pengalaman kerja, memberikan exposure terkait tentang dunia kerja, dan kemudian meningkatkan kompetensi. Jadi untuk memastikan 3 tujuan ini tercapai, perusahaan tempat magang itu wajib menyiapkan mentor. Dan ada mekanisme Monef yang kita laksanakan. Jadi kita memiliki aplikasi Monef Magang. Di situ nanti akan di-track terkait dengan aktivitas para peserta magang apa saja tiap hari. Kemudian kompetensi apa yang ingin dicapai, dan kemudian dinilai oleh mentor. Itu yang menjadi fokus. Harapan kita, makanya saya sampaikan tadi harapannya, dengan adanya peserta magang, ini juga bisa membantu perusahaan untuk berkembang, dan ketika perusahaan itu membutuhkan tambahan karyawan, kami sangat yakin kandidat utamanya adalah dari peserta magang ini, karena mereka sudah 6 bulan berinteraksi. Ya, pemerintah memberikan perhatian khusus bagi lulusan baru atau fresh graduate. Mulai Oktober tahun ini, program magang bergaji diluncurkan bagi para fresh graduate. Gajinya pun sebesar upah minimum provinsi. Untuk magang, apalagi untuk belajar dulu sih, untuk transport dan makan aja menurut aku nggak apa-apa ya. Kayak aku lebih tertarik untuk magang dulu. Itu juga udah digaji, biaya transportasi sudah didapatkan juga. Pemerintah meluncurkan program magang berbayar bagi lulusan baru perguruan tinggi mulai bulan Oktober tahun ini. Program ini menjadi angin segar untuk generasi muda lulusan baru. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyebutkan, keahlian menjadi bagian penting untuk generasi muda sebagai bekal mencari kerja di Indonesia saat ini. Sehingga Presiden Prabowo membuat program magang nasional ini untuk mengasah keahlian generasi muda lulusan baru. Pak Presiden membuka lahan sekian juta hektar, gitu ya. Memang tidak ada di Jakarta. Ya, ini mungkin kalau Mas Gay berharapnya anaknya dekat rumah ya agak susah juga, gitu ya. Nah, dan yang terakhir skill. Nah, ini menurut saya penting juga, gitu ya. Sekarang perusahaan itu juga mungkin mencari skill yang tidak hanya satu skill, gitu ya. 2, 3, gitu ya. Kamu lulusan apa? Matematik. Kamu ngerti IT nggak, gitu ya. Nah, begitu kan? Kamu lulusan apa? Oh, enggak, begitu ya. Nah, ini penting. Dalam program ini, peserta juga memiliki kesempatan direkrut menjadi pegawai tetap di perusahaan tempat mereka magang. Yang di Kemenaker itu terkait dengan program magang, ya. Jadi yang terkait dengan program magang, kami persiapkan program magang itu akan dimulai 15 Oktober. Jadi platformnya platform siap kerja.
Mulai tanggal 15 Oktober 2025, lulusan baru perguruan tinggi bisa mendaftar melalui website yang ditunjuk Kemnaker. Magang dilaksanakan selama 6 bulan dan berlaku bagi lulusan baru perguruan tinggi D3 atau S1 maksimal 1 tahun setelah kelulusan. Sebanyak 20.000 peserta magang nasional akan bekerja di perusahaan BUMN atau swasta yang berhak menerima gaji setara dengan upah minimum provinsi. Untuk program ini, pemerintah menganggarkan biaya sebesar 198 miliar rupiah. Dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun ini terdapat 7,28 juta pengangguran. Setengah dari angka itu adalah pencari kerja Gen Z. Diharapkan program magang berbayar ini bisa menjadi solusi bagi generasi muda untuk mendapatkan pekerjaan. Program magang nasional berbayar ini mendapat respon positif dari generasi muda. Udah lumayan ya, karena kan beberapa karena ada yang nggak dibayar sama sekali. Jadi kalau untuk magang, apalagi untuk belajar dulu sih, untuk transport dan makan aja menurut aku nggak apa-apa ya. Mungkin kalau untuk saat ini kayak aku lebih tertarik untuk magang dulu karena mendapatkan uang transport juga, gaji. Kalau jujur untuk sebagai pengalaman pertama, saya sih lebih prefer magang ya. Karena kan itu juga udah digaji, biaya transportasi sudah didapatkan juga. Melalui program magang nasional ini, pemerintah berharap akan tercipta generasi muda yang siap kerja, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sejak dimulai pada Januari lalu, makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran telah menyalurkan total 1,4 miliar porsi kepada 36,2 juta jiwa penerima manfaat. Pemerintah masih optimistis tahun ini bisa mengejar hingga 82,9 juta penerima manfaat. Makan bergizi gratis, MBG, menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Program ini sebelumnya terus digaungkan Presiden Prabowo Subianto sejak kampanye Pilpres tahun 2024 lalu. Presiden Prabowo menyebut program MBG bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses gizi yang lebih baik. Sejak berjalan secara bertahap pada 6 Januari 2025, MBG telah menyalurkan total 1,4 miliar porsi kepada 36,2 juta jiwa penerima manfaat. Sementara jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk program MBG terus bertambah. Data per Oktober 2025 menunjukkan bahwa 10.681 SPPG telah beroperasi di seluruh Indonesia untuk menjalankan program MBG. Badan Gizi Nasional optimis program makan bergizi gratis bisa terrealisasi sesuai target pada tahun 2025. BGN kini fokus mengejar hingga 82,9 juta penerima manfaat. Kita kejar 82,9 juta, mudah-mudahan tercapai. Tapi kita optimis lah ya, walaupun mungkin mentok-mentoknya 70 juta begitu, tapi itu sudah akan melebihi pagu yang 71 triliun. Badan Gizi Nasional juga terus mengevaluasi dan membenahi sejumlah kekurangan dan kendala dalam program makan bergizi gratis. Tim Liputan iNews melaporkan.